Presiden melakukan ini, maka nanti kepercayaan publik yang selama ini muncul sekarang, kami percaya bahwa Pak Prabowo betul mau melakukan pemberantasan korupsi karena kita melihat bahwa dia makan bubur itu dari tengah, bukan dari pinggir. Jadi itu saya pikir harapan saya mudah-mudahan ini terbongkar dan dibongkar bahwa memang kan begini Pak, kalau ini dibongkar maka ada beberapa hal yang terbuka. Satu, bahwa Presiden Prabowo betul tidak tunduk sama mafia apapun, karena ini mafia terbesar, maka mafia lain impor beras, impor apa ini sekarang semua bisa berubah. Yang kedua, bahwa ini adalah kasus korupsi yang sangat cukup komplit dan jumlahnya sangat besar yang bisa mempengaruhi semua publik, itu bisa dilakukan. Saya pikir ini kesempatan buat Pak Prabowo untuk menunjukkan pidatonya selama ini dan kepercayaan publik bahwa beliau mau memberantas korupsi. Makasih. Bang, saya mau tanya dulu nih Bang. Saya dari tadi dengerin Abang ngomong, saya nunggu-nunggu endingnya. Kan kata Abang dari awal, saya ganggu kamu. Ganggu nggak waktu itu? Abang ganggu nggak yang pemain-pemain itu waktu Abang masih di BUMN? Jangan nanti Abang kayak Pak Ahok doang, omon-omon doang nantinya. Dia tidak pernah muncul bermain yang lewat meja saya. Saya nggak tahu lewat meja mana. Kalau dia main lewat saya, maka jangan aku ganggu. Kertasnya aku robek. Oke. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gambas LC guys. Ini ada video keren dari Pak Said Didu ya guys. Ini menyangkut yang lagi viral guys, korupsi teratas, yaitu korupsi di bidang Pertamina ya guys, atau migas, atau pokoknya ini untuk wow sangat viral dan meresahkan guys, karena sampai hampir 1000 T ya guys di 2018 sampai 2023 guys. Oke, kita simak tuturannya atau apa guys, karena ini gajinya saja sudah 3M guys per bulan. Saya memberikan apresiasi terhadap masuknya penegak hukum, lepas apakah sudah perintah Pak Prabowo apa tidak. Saya punya keyakinan nggak mungkin Kejaksaan Agung bisa masuk kalau tanpa pengetahuan jauh. Masuknya kepada korupsi yang terjadi di Pertamina. Kenapa? Guys. Karena saya paham betul anatomi pelakunya sebenarnya dan kelakuannya. Jadi ini bubur panas di tengah-tengah ini. Jadi di tengahnya ini yang mau dimakan beliau, bukan dari pinggir makannya. Nah, kita paham betul bahwa seluruh presiden mulai dari Pak Harto sampai sekarang itu selalu dekat dengan bapaknya swasta yang ditangkap. Selalu dekat. Dan saya punya sejarah juga dengan bapaknya. Punya sejarah itu maksudnya pernah saya diangkat jadi sekretaris Kementerian BUMN itu 2005. Dan saya diminta ketemu seseorang mafia migas ini dari istana yang minta. Dari istana yang minta, saya dilantik jam 11, saya disuruh minta ketemu jam 3. Hanya berapa jam? Hah? Ya udahlah, 2000. Nah, pada saat itu yang minta ketemu saya itu bukan orang itu. Atau ada di dalam. Saya bilang, kok Anda ada di sini? Okay. Kita mau ketemu. Lah, kita nggak janji ya? Nah, yang itu udah datang, yang dari istana menemani. Okay. Enggak, permintaannya sederhana kok. Selama Anda menjabat, mohon jangan diganggu. Wow. Saya bilang selama saya menjabat akan aku ganggu kau. Karena saya nggak suka namanya ada perampokan di BUMN selama saya ada. Tuh, selama aku menjabat aku ganggu kau. Saya tidur. Nah, malam ditelepon saya ke rumah. Pak, Bapak marahin orang ya? Kenapa? Ya siap-siap dan diganti. Alhamdulillah kalau diganti. Jadi, nah, saya ketemu lagi di kasus Papa minta saham. Di 2008. Pada saat Pak Sudirman Said dengan Pak Ari Sumarno membuat ISG untuk menggantikan peran Petral. Nah,
sudah berjalan. Sudah berjalan, saya sekretaris Kementerian BUMN. Pak Ari Sumarno almarhum, Pak ini sepertinya tidak disetujui ini dibubarkan. Petra. Tidak disetujui ISC dibangun. ISC itu adalah mengatur pengadaan migas lewat langsung Pertamina, tidak lagi lewat Petral. Nah, Ini menjabat apa? tahu-tahu Pak Sudirman Said dia deputi direktur untuk mengatur ISG. Nah, karena tekanan kuat sekali, Sudirman Said dipecat. Dan proses ISG dihentikan. Maka kembali lagi ke Petral. Itu 2008. Nah, saya loh kok begini ya hebatnya orang ini. Orangnya sama. Orangnya sama. Nah, memang hebat sekali. Maksud saya Pak Bangkarni bahwa Pak Prabowo masuk di sini itu makan bubur panas mulai dari tengah. Dan kalau dia berhasil maka gampang memakan yang di pinggirnya. Oke, kalau ini berhasil. Nah, 2016 ketemu lagi saya. Kasus Papa minta saham. Orangnya dia lagi. Wah, yang rekamannya ya Bapak udah dengar semua lah. Nah, yang masuk penjara Setia Novanto, dia aman-aman saja. Padahal ya, dia bicara berdua gitu kan. Memang di Indonesia ada orang hebat nih, dia bilang. Begini, di Pertamina sebenarnya, coba dibayangkan, itu 3 anak perusahaan yang harusnya saling memaki, kok bisa kerja sama? Kenapa harus saling memaki? Ini anak perusahaan kilang, anak perusahaan perkapalan, anak perusahaan Tetraniaga. Anak perusahaan kilang harus marah kepada supplier, minyak kamu kok kualitasnya begini. Harusnya marah. Nah, marah kepada yang kapal, kok muatannya kok kamu kurang. Ya kan? Kok terlambat. Nah, kapal juga harus marah kepada kilang. Kenapa lambat sekali kau mengisi kapal saya? Petraniaga apalagi, dia harus marah ke semuanya. Produksi kilang kamu kok jelek kualitasnya. Kok kapal kamu kok isinya begini? Kok dari mana berangkatnya? Kok ini bisa kompak? 3 anak perusahaan yang harusnya saling memaki. Nah, biasanya kalau kita mengerti manajemen, yang harus saling memaki, biasanya itu 5 orang tanda tangan kalau mau berhubungan dengan yang mau dimaki. Yaitu atasannya, teman sampingnya 2 dan bawahannya itu yang baru tanda tangan tengahnya. Jadi perkapalan harus begitu, kilang harus begitu, Petraniaga juga harus begitu. Akhirnya kalau mau korupsi berarti setiap kapal 15 orang yang tanda tangan. Nah, kok bisa tertutup selama 5 tahun? Itu sangat tidak masuk akal bagi saya. Ini kenapa harus ada manajemen 5 mata, kok bisa tembus kayak begini gitu. Artinya kalau kita tafsirkan, ini ada yang mengkoordinir dari luar yang ditakuti oleh tiga-tiganya ini. Dan ada yang bisa menutup semua kalau terjadi apa-apa di luar. Karena ini barang yang sangat bahaya. Karena kalau ketahuan satu maka semua jadi kacau. Jadi rusak. Nah, kita lihat. Kenapa mulai 2018 dan berhenti 2023? Ya kan? Nah, 2018 itu kan 2019 pemilu. 2023, 2024 dia tahu ada presiden baru. Diam dulu. Ya kan? Nah, saya berharap Pak Presiden Prabowo sekarang ini memanfaatkan waktu istirahat mafia ini untuk dihajar. Dan dibuka semua. Nah, jadi saya katakan, ini terbongkarnya ini, mudah-mudahan tangan Allah sedang bekerja di bulan suci Ramadan untuk menyelamatkan negeri ini. Sehingga kalau ini terbongkar Pak, Bang, maka mafia-mafia lain berpikir, waduh dia udah kena, kita juga kena nih. Tapi kalau Pak Prabowo ini gagal dan hanya kasusnya sama dengan kasus pagar laut, hanya satu desa Kohot,
Oke. maka kepercayaan publik akan akan hilang. Jadi, nah jangan sampai kasus Pertamina ini menjadi seperti kasus Kohot. Pasir Nah, laut, guys. hati-hati menteri-menterinya juga masih ada yang ini loh, masih ada yang aneh-aneh gitu loh. Nah, yang agak lucu kemarin tuh, coba lihat. Tahu-tahu Komisi 12 DPR mengundang Pertamina. Dan seakan-akan mengunjungi tangki-tangki. Padahal Komisi 12 kan bukan dengan Pertamina. Pertamina itu tentang perusahaannya, BUMN-nya itu Komisi 6, Komisi 7 tentang ESDM-nya. Kok ada Komisi 12? Jadi perkiraan saya, ini ada agenda politik yang mau untuk menutupi kasus ini. Jadi Pak Prabowo, hati-hati, ini pasti terjadi dinamika politik untuk melindungi semua ini, karena saya yakin betul ini pasti orang luar yang bermain. Dan saya ingin menyatakan bahwa gini, belum tentu kan luarnya itu adalah direksi Pertamina, komisaris Pertamina. Atau dari luarnya adalah di luar. Saya menduga ini dari luar, bukan dari dalam Pertamina. Oh, Nah, tapi Pertamina juga harus bertanggung jawab. Karena rumah kamu dirampok, kok kau diam aja selama 5 tahun. Nah, yang kurang hati-hatinya Pertamina, dia harusnya memeriksa. Kan begini Pak, orang-orang Pertamina itu kerjaannya semua udah dilimpahkan ke anak perusahaan. Nah, harusnya pada saat melihat begini, ini ada sesuatu, kok bisa nggak terdeteksi? Bisa nggak terdeteksi? Karena biasanya kalau ini kan 3 anak perusahaan Pertamina ini adalah betul-betul profit centernya dan risikonya paling besar. Satu adalah tambangnya. Nah, tapi satu risiko teknis, ini kan risiko korupsi tinggi sekali. Biasanya kalau kita menempatkan orang di sini, itu biasanya harus dirotasi terus. Tidak boleh lama, karena dia nanti saling kenal. Nah, saya nggak tahu Pertamina yang gajinya sudah besar kayak begitu, kok kayak begini aja bisa, dan tidak ada kerjaannya direksi Pertamina tuh, karena semua udah dia ke anak perusahaan, nggak ada kerjaannya, kok kayak begini aja nggak bisa lolos. Jadi maksud saya, walaupun itu pesanan dari luar, tapi direksi dan komisaris Pertamina tetap harus bertanggung jawab. Jadi gini Bang, saya tes. Jadi gini Bang, pertanyaannya nih Bang ya. Sorry saya jadi ambil perannya Bang Karni ini. Dari sebegitu besar nilai kasus ini dan sebegitu lama ini berjalan, mungkin enggak pejabat tidak ada yang tidak terlibat? Saya kasih menyatakan, tidak mungkin 3 perusahaan ini mau melakukan itu untuk kepentingannya. Tidak mungkin. Kenapa? Mereka ini ada biasanya kader-kader terbaik untuk menaik ke atas. Dengan gaji sudah 3 miliar, buat apa? Dan mereka masih muda-muda, bukan ini. Jadi adalah sangat tidak mungkin. Nanti jangan sampai direksi-direksi ini samakan dengan kepala desa Kohot. Itu yang paling bahaya. Kalau Bapak lakukan ini, Presiden melakukan ini, maka nanti kepercayaan publik yang selama ini muncul sekarang, kami percaya bahwa Pak Prabowo betul mau melakukan pemberantasan korupsi, karena kita melihat bahwa dia makan bubur itu dari tengah, bukan dari pinggir. Jadi itu saya pikir harapan saya mudah-mudahan ini terbongkar dan dibongkar, bahwa memang kan begini Pak, kalau ini dibongkar maka ada beberapa hal yang terbuka. Satu, bahwa Presiden Prabowo betul tidak tunduk sama mafia apapun, karena ini mafia terbesar, maka mafia lain impor beras, impor apa ini sekarang semua bisa berubah. Yang kedua, bahwa ini adalah kasus korupsi yang sangat cukup komplit dan jumlahnya sangat besar yang bisa mempengaruhi semua publik, itu bisa dilakukan. Saya pikir ini kesempatan buat Pak Prabowo untuk menunjukkan pidatonya selama ini dan kepercayaan publik bahwa beliau mau memberantas korupsi. Makasih. Bang, saya mau tanya dulu nih Bang. Saya dari tadi dengerin Abang ngomong, saya nunggu-nunggu endingnya. Kan kata Abang dari awal, saya ganggu kamu. Ganggu nggak waktu itu?
Abang ganggu nggak yang pemain-pemain itu waktu abang masih di BUMN? Jangan nanti abang kayak Pak Ahok doang, omon-omon doang nantinya. Dia tidak pernah muncul bermain yang lewat meja saya. Saya nggak tahu lewat meja mana. Oh, Kalau jadi- dia maju lewat saya, maka jangan aku ganggu. Kertasnya aku robek. Oke. Oke, keren. Tuh guys, akhirnya guys, atau statement dari Pak Said Didu guys, ini membahas tentang Pertamina, kasus korupsi yang paling besar, dan ini mafia paling besar juga guys. Keren. Kalau memang Pak Prabowo memang berani memberantas kasus Pertamina ini guys, karena ini mafia terbesar dan terkakap ya guys istilahnya, berarti Pak Prabowo nanti tidak akan takut kepada mafia-mafia lainnya guys, karena mafia di Pertamina ini sangat kuat, sangat raksasa, sangat ditakuti lah guys istilahnya, karena backingannya juga sangat ditakuti guys. Itu yang dikatakan oleh Pak Said Didu guys. Dan ini kasus Pertamina, korupsi Pertamina jangan sampai kayak kasus pagar laut guys, yang apa ya, endingnya ya terputus di bawah lah guys. Semoga Pak Prabowo tetap apa ya, yang disuarakan, yang dipidatokan dengan tegas dan lantang selama ini memberantas korupsi guys, tanpa kompromi guys. Dan ini akan kita buktikan di kasus Pertamina, kasus paling top dan paling atas, paling terkakap guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambas LJ.